Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Pada masa itu orang-orang pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah, orang yang amanah dianggap khianat, dan kemudian Ruwaibidah berbicara. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah mereka Ruwaibidah itu ya Rasulullah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama sekali mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang begitu luas dan kasih sayangnya yang begitu berarti dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, tempat-tempat kita bekerja, beraktivitas. Senantiasa kita merasakan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul memberikan arti dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dengan nikmat hidup, nikmat sehat, kemudian bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Khatib berwasiat untuk diri sendiri dan untuk jamaah yang hadir di rumah Allah yang mulia ini agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin hari semakin dekat kita dengan kematian kita, semakin dekat dan cinta pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman modern. Zaman yang identik dengan kemajuan teknologi dan informasi. Namun bersamaan dengan zaman modern dan kemajuan teknologi dan informasi ini, Rasulullah SAW telah mengabarkan akan datangnya fitnah-fitnah besar di akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun khada'atun yasduku fihal kadhib wa yakdzibu fiha as-sadiq wa yu'min fiha al-kha'in wa yakhunu fiha al-amin wa yantiku fiha ar-ruwaibidah. Qila wa man ruwaibidah ya Rasulullah? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul tafihu yatakallam fi amril 'amah. Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Pada masa itu orang-orang pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah, orang yang amanah dianggap khianat, dan kemudian Ruwaibidah berbicara. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah mereka Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Ruwaibidah orang bodoh dan hina yang berbicara tentang urusan umum masyarakat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak fenomena fitnah yang kita lihat di era modern ini. Yang pertama, fitnah yang terkait dengan akidah, ideologi dan pemikiran. Maka kita melihat munculnya yang namanya sekularisme, liberalisme, relativisme kebenaran. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala
menguatkan kita dengan firman-Nya dalam surah Ali Imran terkait dengan fitnah ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Yang kedua, dari fitnah-fitnah atau fenomena tantangan modernitas yang terjadi hari ini adalah fitnah syahwat dan hedonisme. Maka kita melihat fenomena apa? Pergaulan bebas. Tak ada batas lagi. Tapi digital, budaya pamer, konsumtif, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilmin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, maka tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, sehingga kemudian Allah sesatkan mereka atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang berikutnya adalah fitnah informasi dan media sosial. Maka kita melihat, ya, hoak yang bergentayangan, ghibah digital, fitnah yang menyebar begitu cepatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Dan banyak orang-orang fasik hari ini yang menyebarkan berita-berita bohong, hoak dan lain sebagainya. Maka Allah perintahkan kita untuk teliti dari segala berita, apalagi berita dari orang yang kita tidak kenal dan orang yang fasik. Yang keempat, dan ini berat juga, yaitu apa? Lemahnya keluarga muslim. Karena apa? Karena minimnya pendidikan agama di keluarga kita. Kemudian hilangnya keteladanan orang tua. Kemudian rusaknya komunikasi keluarga. Ya, sehingga kemudian Allah mengingatkan kita dengan surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang kelima, yang juga tidak kalah berat tantangan modernitas hari ini adalah krisis ilmu dan krisis ulama. Dan Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya Allah mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa solusi menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan para ulama kita? Yang pertama dan yang utama, yang selalu mesti kita camkan dan untuk kita laksanakan adalah, mari kita istiqamah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika kita berselisih, berbeda pendapat, na'udzubillah, kalau sampai kemudian kita berpecah belah, maka jalannya adalah kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah berkata, tidak akan dari akhir umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki awalnya, yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada Al-Quran dan sunnah beliau. Yang kedua, solusinya adalah menuntut ilmu, memperbanyak pemahaman kita kepada agama ini dengan pemahaman yang baik dan benar. Nah, disinilah kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada kita, barang siapa yang menempuh jalan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang ketiga, menjaga hati dari fitnah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, fitnah itu ada dua. Fitnah syubhat yang bisa merombak cara berpikir kita. Kemudian ada fitnah syahwat yang bisa menyebabkan penyimpangan perilaku. Maka bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki hati kita dengan tazkiyatun nafs. Bertobat kita, memohon ampunan Allah, fokus dengan ketaatan, amal-amal saleh. Insya Allah semua itu akan memperbaiki hati kita, termasuk memperbaiki hubungan kita dengan anak kita, dengan istri kita, dengan tetangga kita, dengan siapapun.
kita perbaiki hubungan kita dengan mereka. Dan Allah telah memberikan fitrah kita ini pandai berkomunikasi. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman Allah katakan Al-Lamhul Bayan. Jadi Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang telah menurunkan Al-Quran, menciptakan kita. Dan tidak sekedar Allah menciptakan kita, Allah menyempurnakan ciptaan kita, dan bagian dari kesempurnaan ciptaan Allah kepada kita dibuat oleh Allah bagaimana bisa memperbaiki ya hati kita, insya Allah. Kemudian yang keempat, solusinya adalah memperbaiki keluarga kita, terutama kita ini kaum laki-laki ya yang punya tanggung jawab di tengah keluarga. Maka setiap kita punya tanggung jawab bagaimana memperbaiki keluarga kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya sebagai solusi kita hari ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan lingkungan yang saleh. Kita mesti mewujudkan masyarakat muslim, masyarakat yang soleh, masyarakat yang betul-betul tegak di atas pilar-pilar agama ini. Dan mudah-mudahan insya Allah kalau kita fokus dengan solusi ini, kita insya Allah akan selamat di akhir zaman ini. Dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa muftina wa maulana Muhammadan wa sallim alaihi Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-hambamu ya Allah, yang selalu berusaha menghambakan diri kami sepenuhnya kepadamu ya Allah. Di tengah hiruk pikuknya kehidupan dunia ini ya Allah. Ya Allah, Engkau berkenan mengampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau berkenan menghapuskan kelalaian-kelalaian kami. Ya Allah, agar Engkau berkenan mengampunkan dosa kedua orang tua kami yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan kami. Ya Allah, agar Engkau berkenan mengampunkan dosa guru-guru kami ya Allah, yang senantiasa membimbing agar kami tahu tujuan hidup kami, agar mulia kehidupan kami, dan agar kami kembali kepadamu dengan segala pertanggungjawaban hidup kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kaum muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada, terkhusus kepada kami yang hadir di rumahmu ini ya Allah, di waktu yang mulia ini ya Allah, yang doa-doa diistijabah olehmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tak seorang pun dari kami yang ada di sini kecuali Engkau ampunkan dosa-dosanya. Engkau mudahkan setiap urusan hidupnya. Engkau lapangkan rizkinya. Engkau berikan berkah dari setiap aktivitasnya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah akhir zaman ini.
Ya Allah, teguhkan iman kami di tengah godaan dunia. Ya Allah, jadikan Al-Quran cahaya hidup kami. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdina kanna. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa jalala ahzanina wa ghammina. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi Palestin wa fi masyarikil ardi wa magharibiha. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran mubina. Allahumma idfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anil batila batila warzuqna istinabah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah.